minum, main, madat, madon, maling. Maling yang terakhir ini. Yusuf Mansur itu maling. Misalnya meleset ini gimana dong gitu kan. Resikonya apa nih? Udahlah dengan gaya Betawinya itu. Tenang aja Jaman. Tenang aja Iqbal, tenang aja nih. Paling tahu caranya nanti gimana cara meminta maaf kepada masyarakat. Tinggal minta maaf aja, itu beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Sahabat sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan konten kita untuk SKS21, dan spesial hari ini saya mencoba untuk mengenal siapa sebenarnya sosok Iqbal yang kemarin telah diwawancara oleh Pak Darso dan diposting pada tanggal 22 Februari yang lalu. Mengapa ini kita perlu sampaikan? Karena memang banyak sekali netizen yang menunggu, netizen yang menanti apa yang ingin disampaikan Iqbal pada wawancara kedua dengan Pak Darso Arif Bagwama. Sahabat sekalian, kalau kita melihat bagian akhir dari video Pak Darso yang lalu, memang Iqbal berjanji untuk melanjutkan wawancara itu, dan hari ini sudah 1,5 bulan, ternyata belum ada juga jadwal untuk melanjutkan wawancara tadi. Selain warung Stick and Stick, Jam'an dan Jody berkolaborasi dalam bisnis apa lagi yang Mas Iqbal? Nah, episode selanjutnya saya mau lihat dulu YouTube yang ini, nanti banyak nggak komennya, boleh kesini lagi, saya akan bongkar lagi. Sampai dengan hari ini, itu video Pak Darso sudah dilihat oleh 113.000 viewer, dan juga ada kurang lebih 1.500-an komen. Dan banyak sekali komen-komen di situ yang memang mengharapkan sekali Iqbal untuk muncul lagi. Di dalam SKS21 misalnya ada komen yang mungkin saya ingin sampaikan pada pemirsa sekalian, yakni sebagai berikut. Ada dari MU Indo, lanjutkan kesaksiannya Pak Iqbal menjadi amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga semua bisa terungkap di bulan suci Ramadan kali ini. Amin ya Allah. Kemudian juga ada dari Juni Love Rudy, ayo Bang Iqbal muncul lagi dong. Ada lagi dari Pak Rahmat Kasirgar, ayo Pak Darso dan Iqbal teruskan perjuangan kalian. Sahabat sekalian, jadi saya kira apa yang dipersyaratkan Iqbal itu sudah terpenuhi untuk dia muncul lagi. Dan kalau lama tidak muncul, saya kira memang orang akan jadi penasaran dan bertanya-tanya siapa sebenarnya Iqbal. Kalau mencermati apa yang disampaikan Iqbal pada video-video Pak Darso, kita bisa menduga-duga. Setidaknya saya melihat sosok Iqbal itu ada dua hal. Yang pertama, sepertinya dia juga seorang pengusaha, seperti ungkapan-ungkapan yang disampaikan pada Pak Darso. Apalagi dia juga menyatakan bahwa dia sebagai semacam think tank-nya Yusuf Mansur dan Jody dalam pengelolaan aset-aset yang dimiliki. Jadi gini deh, warung stick, jualan stick-stickan palsu gitu. Anak-anak muda kan yang makan kan, jus gitu-gitu. Ya kaya sih, tapi nggak akan jadi miliarder. Lo mau punya 100 otak yang miliarder, yang bikin kaya karena kamu punya lindung nilai berupa aset-aset tanah itu yang dimiliki pribadi. Luar biasa loh Pak, luar biasa, itu gila, emang jago, dan itu salah saya. Karena telah mengajarkan kepada Iya, saya ngajarin kok, gimana. Ini megamainnya nih, saya. Hebat. Saya think tanknya. Kita bisa juga menilai dari apa yang disampaikan Iqbal bahwa dia menyatakan asetnya dia melebihi Jody, rekeningnya lebih banyak dia. Kemudian juga dia tetap kaya meskipun kemudian tidak bersama dengan Yusuf Mansur dan Jody. Oke, Jody Broto Suseno. Nah, ini ditunggu-tunggu nih. Dia masih tetap menjadi koronnya Tetap.
Jam'an dan Mas Iqbal sudah mufarokoh dari mereka. Mufarokoh, kata-kata yang sangat tepat sekali. Ya. Saya out. Oke. Apa yang dilakukan saya oleh... tetap kaya kok kalau keluar dari ini. Kalau Jody enggak masalahnya, dia enggak bisa. Tapi baik, saya akuin baik banget Mas Jody ini. Saya manggilnya Mas karena dia lebih senior dari saya. Lebih senior dari usahanya, tapi kalau dari isi rekeningnya saya lebih senior. Mohon maaf nih, makanya saya berani ngomong apa aja yang saya mau. Dan kita bertanya-tanya juga, sebenarnya apa bisnis Iqbal? Sehingga dia memiliki aset yang cukup besar, bisa jadi bahkan ada kegiatan bisnis di Inggris. Apakah dia memang seorang pengusaha? Kita bertanya usahanya apa? Atau dia memang menjalankan sebuah kegiatan milik seorang tokoh yang berpengaruh atau apa? Kita belum tahu. Kan itu yang saya lakukan di Inggris. Itu yang saya lakukan di Inggris. Ya, saya cuma jualan ya apalah. Nggak jelas lah. Tapi kan tanahnya kan punya saya gitu loh. Betul. Yang kedua, kalau juga dia menyatakan atau memberikan sebuah ulasan-ulasan terhadap YM dan menyampaikan sebuah hal-hal yang mencermati apa yang dilakukan YM, nampaknya dia juga bisa jadi seorang politisi. Dia nampaknya cukup pandai membaca sebuah peristiwa, melihat sebuah keadaan dan juga merupakan sebuah strategi. Bahkan diakui juga, bahkan disampaikan penilaiannya kalau Yusuf Mansur pasti akan selesai ketika nanti rezim ini akan berakhir. Saya kira ungkapan itu adalah ungkapan yang lazim disampaikan oleh politisi atau orang-orang yang memang setidaknya adalah mengerti tentang politik. Dari beberapa ungkapan itu kemudian kita bisa menduga kenapa cukup lama Iqbal tidak muncul. Apa kira-kira yang sedang dipikirkan atau apa yang sedang diperhitungkan. Kalau yang dipikirkan barangkali seperti disampaikan bahwa strategi untuk menurunkan Yusuf Mansur atau mengurangi kegiatan Yusuf Mansur ada dengan cara makan bubur panas. Jadi kalau makan bubur panas, kata Iqbal itu harus dimulai dari pinggir. Dan itu antara lain dengan bagaimana dimulai dari menyoroti apa yang diberikan oleh Jody. Nah, saya kira kalau bukan seorang ahli strategi atau seorang yang mengerti strategi, ungkapan itu tidak akan muncul. Strategi memakan bubur panas. Ya. Kalau kita makan bubur panas langsung dari tengah, nggak akan berhasil. Kitanya malah yang kemudian mencelat nanti. Dari pinggir-pinggir dulu, bos. Pinggir. Kan agak dingin tuh kalau bubur itu dari pinggir. Kemudian nanti ke tengah, jebret, kena nih nanti si Ucup ini. Ini saya membocorkan strategi untuk memenjarakan si Jam'an. Untuk mengalahkan lah, kalau nggak penjara itu kan pengadilan ya. Tapi minimal untuk memojokkan seorang Jam'an, caranya jangan dihajar terus Jam'annya. Kalian yang akan terpental, karena dia memang sangat panas, Pak. Hajar dulu nih pinggir ini, Jody. Jadi barangkali sekarang Iqbal masih memikirkan juga apa kira-kira langkah-langkah yang taktis yang bisa mengingatkan Jody dan juga Yusuf Mansur. Mudah-mudahan ini benar. Lalu kemudian bagaimana dia memperhitungkan apa yang akan dia lakukan. Bisa jadi Iqbal juga sedang memperhitungkan untung ruginya ketika dia akan melanjutkan untuk mengungkap bagaimana persekutuan antara Yusuf Mansur dan Iqbal. Antara Yusuf Mansur dan Jody. Jadi sedang diperhitungkan atau juga berhitung juga apa keuntungan bagi Iqbal ketika dia melanjutkan ataupun juga tidak melanjutkan. Ini adalah sebuah dugaan kenapa sekian waktu ditunggu-tunggu banyak orang, Iqbal tidak segera muncul. Sahabat sekalian, saya sempat mendapat kabar dari seseorang yang cukup berpengaruh dan ada dugaan yang disampaikan ke saya. Ya boleh jadi Iqbal sebenarnya sudah mendapatkan sesuatu dari Jody atau Yusuf Mansur. Tetapi menurut saya ya mau bisa jadi juga memang itu betul. Tapi apakah sedemikian
rendahnya moral Iqbal untuk menjadikan itu pemunculan sebagai bargaining untuk melakukan sesuatu. Saya kira ini memang menjadi sebuah pertanyaan publik, termasuk saya tentunya, dan apa yang akan dilakukan Iqbal tentu akan merupakan jawaban yang sebenarnya. Sahabat sekalian, kalau tadi saya ada dugaan bahwa Iqbal juga seorang politisi, maka bisa jadi dia memang sedang memperhitungkan juga keuntungan dan kerugian secara politis bagi kemunculannya berikutnya. Bisa jadi ada pressure dari pihak lain, atau juga ada tapi ada juga yang mendorong untuk muncul lagi, tapi mungkin Iqbal sedang mencari waktu yang tepat. Kita tidak tahu kapan waktu yang tepat menurut Iqbal. Tetapi saya kira momentum Ramadan ini menjadi penting untuk Iqbal muncul lagi dan dengan niat menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar seperti yang niat awal dia sampaikan pada wawancara Pak Darso bulan Februari yang lalu. Atau juga barangkali Pak Darso yang mungkin agak ogah melanjutkan karena ada sesuatu, ada ancaman atau apa. Tapi kalau melihat apa yang dilakukan Pak Darso selama ini, saya yakin justru pasti Pak Darso masih menunggu kesiapan dari Iqbal untuk melanjutkan wawancaranya. Saya cukup mengenal sosok Pak Darso Arif Bakuhama beberapa waktu yang lalu dan sudah beberapa tahun pernah komunikasi, dan saya tidak ragu kalau Pak Darso bisa dibeli untuk tidak melanjutkan wawancara ini. Sahabat sekalian, secara pribadi saya sebenarnya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan bagaimana gestur dan juga narasi yang disampaikan pada video yang lalu. Di situ antara Iqbal menyatakan bahwa satu, jadi ada pergeseran niat awal yang dilakukan oleh Yusuf Mansur dan Jody, sehingga kemudian Iqbal memisahkan diri dari kawannya tersebut. Jadi ada pergeseran ideologi seorang jamaah ini di hari-hari kesini, gitu loh. Awalnya memang murni. Saya memang harus mengakui apresiasi kejamahan ini memang dia itu murni. Dulu ya, dulu. Sebelum kenal yang namanya pundi-pundi itu tadi. Dah, semenjak itu saya nggak bener nih si Ustadz satu ini nggak bener nih. Kemudian juga Iqbal melihat atau menyatakan bahwa Yusuf Mansur itu sebenarnya adalah white crime atau bahkan bila dikatakan maling. Iqbal secara tegas mengatakan demikian. Dia memang cerdas sih Pak, gimana ya, memang cerdas masalahnya. Dia baca bukunya banyak banget. Sayangnya, celakanya, kecerdasannya itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang bukan maslahat umat, tapi maksiat. Ini maksiat loh, masa nggak maksiat, nilap duit. Itu maksiat. Maksiat tuh bukan hanya mau limo ya, kalau orang Purworejo bilang itu kan mau limo. Nah, mau limo juga maksudnya nih, minum, main, madat, madon, maling. Maling yang terakhir ini. Yusuf Mansur itu maling. Absolutely dia ini maling. Tapi ini mereka tuh white collar criminal. Kira-kira gitu. Kemudian juga Iqbal mengatakan bahwa Yusuf Mansur sudah memiliki strategi ketika apa yang dilakukan itu meleset atau kalkulasi bisnisnya meleset. Strateginya apa? Dia cukup dengan meminta maaf pada masyarakat atau pada jamaahnya. Misalnya Tat, waktu itu kan saya belum manggil Jaman, nggak berani ya, jadi ngomongnya Tat, saya manggilnya Ustadz. Ada Jody juga di situ. Misalnya Tat, meleset Tat, ini gimana dong gitu kan, resikonya apa nih? Udahlah, dengan gaya Betawinya itu, tenang aja Jaman, tenang aja Iqbal, tenang aja nih. Paling tahu caranya nanti gimana cara meminta maaf kepada masyarakat. Tinggal minta maaf aja, itu beres. Lihat Pak, dengan gampangnya dia udah punya exit strateginya, gitu loh. Itu yang di situ saya gila, ini bukan pintar lagi, ini bukan cerdik, ini licik. Loh. Kemudian Iqbal mencuci dosanya di Tanah Suci, yang ini di Nabawi dan juga di Mekah Al-Mukarramah. Saya sudah mencuci dosa saya di Nabawi dan di Saudi, di Mekah sana. Saya sudah cuci dosa saya. Iya. Apakah dosa Iqbal sudah bersih? Saya ragu,
kalau dia tidak mau muncul lagi. Oleh karena itu, Saudara Iqbal, segera setelah Anda selesai memikirkan dan memperhitungkan beberapa hal yang tadi kami sampaikan, segera muncul ke publik, segera lanjutkan menyampaikan apa-apa yang bisa mengurangi kerugian masyarakat dan juga menghentikan kejahatan Yusuf Mansur dengan melanjutkan wawancara dengan Pak Tasarif Pak Guhama. Sahabat sekalian, rasa penasaran saya terhadap sosok seorang Iqbal membuat saya mencoba untuk melakukan searching dari beberapa banyak hal, dan beberapa waktu yang lalu saya menemukan sebuah link YouTube yang suara tokoh pada channel tadi mirip sekali dengan suara Iqbal, dan dengan beberapa pertimbangan saya tidak berani menyampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti setelah Iqbal berani muncul, dengan sendirinya publik akan tahu siapa sebenarnya Iqbal. Sahabat sekalian, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita semuanya, dan terkhusus bagi Iqbal untuk segera muncul ke publik dan melanjutkan apa yang harus disampaikan pada masyarakat luas. Sahabat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan SKS 21 semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat dan baik untuk sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.